adik-adik Pia yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama Kak Moni dan tentunya juga dengan kakak-kakak pendamping Pia yang lainnya. Nah adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semangat dan ceria bersahabat. Eya. Nah kayaknya kok kurang semangat ya kalau kakak lihat ya, kakak pantau dari sini ya. Nah adik-adik, kita ulangi ya dengan lebih semangat dan lebih powerful, oke? Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semangat dan ceria bersahabat. Eya. Nah oke, kalau ini sudah semangat dan sudah siap mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Nah adik-adik, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah 2 tahun C. Nah tema pertemuan sekolah minggu online kita pada hari ini adalah awal perjalanan. Nah tentunya adik-adik sudah pernah kan mengalami perjalanan yang menyenangkan. Nah adapun ayat emas pada pertemuan hari ini adalah, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Baiklah adik-adik, sekolah minggu online kita pada hari ini terdiri dari lagu pembuka. Jadi nanti kita akan bernyanyi, kita akan bersuka cita, kita akan bergembira, kita akan menari. Lalu setelah itu kita akan berdoa ya, mohon bimbingan dan juga mohon kelancaran untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Nah nanti dilanjutkan lagi dengan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan renungan dari Romo Kris ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat kreativitas. Yeay! Jangan lupa siapkan alat dan bahannya ya. Nah setelah membuat kreativitas, nanti adik-adik akan berdoa penutup ya. Berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala anugerah yang luar biasa di hidup kita. Nah setelah doa nanti kita akan bernyanyi dan menari lagi. Nah itu tadi susunan kegiatan kita pada hari ini. Yuk sekarang adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita bersuka cita, kita bergembira dengan menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan Tanganku. Kaki kiri
sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami ingin memohon supaya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami pada hari ini agar berjalan baik dan lancar. Kami juga mohon supaya Tuhan Yesus selalu mendampingi kami, agar kami selalu semangat dalam mengikuti sekolah minggu. Berkatilah kami pula dalam masa Prapaskah ini, agar kami menjadi anak-anak yang rajin berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak Pia Rayon Bu Sidiana yang saya cintai, apa kabar kalian semua yang di Purwodadi, Gubuk, Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Tayu, semuanya sehat dan bahagia ya. Semoga kita semua tetap semangat dan ceria bersahabat. Ea. Anak-anak yang saya cintai, pada Minggu Prapaskah kedua tahun 2022 ini, kita merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36.
Injil hari ini mengisahkan Yesus bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Lalu tampaklah Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Injil Lukas mengatakan bahwa saat itu ketika murid Yesus telah tertidur. Namun ketika mereka terbangun, mereka melihat kemuliaan Yesus dengan didampingi Musa dan Elia. Menyaksikan peristiwa itu, lalu Petrus ingin mendirikan 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Anak-anak terkasih, untuk membantu memahami renungan Injil hari ini, baik kalau kita dengarkan dahulu kisah tentang 3 ekor kelinci bersaudara. Ada 3 ekor kelinci bersaudara yang dimintai tolong oleh ibu mereka untuk mencari makan di ladang. Namun ketika kelinci bersaudara tersebut akan berangkat ke ladang, mereka bertiga tergoda untuk membuka sebuah game di HP yang sangat mereka sukai. Lalu ketiganya sepakat untuk membuka dan bermain 1 kali saja game di HP tersebut. Ternyata setelah game 1 selesai, mereka tidak segera berangkat ke ladang. Mereka tergoda dengan meneruskan pada game kedua. Game kedua selesai, dilanjut dengan game ketiga. Game ketiga selesai, dilanjut dengan game keempat. Mereka begitu asik menikmati kesenangan dari game 1 ke game berikutnya hingga lupa waktu. Akhirnya mereka barulah menyadari bahwa hari telah menjelang malam dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa pergi ke ladang. Sebagai akibatnya, hari itu mereka bertiga kelaparan karena tidak ada makanan sama sekali di rumah mereka. Nah, anak-anak, siapa yang senang membuka dan bermain game di HP? Semuanya senang ya? Ya, nggak apa-apa. Meskipun anak-anak senang bermain game di HP, tapi jangan lupa membuat waktu untuk berdoa, belajar, bekerja, membantu orang tua, menikmati hal yang menyenangkan, boleh-boleh saja. Menikmati hal yang menyenangkan menjadi sarana rekreasi atau sarana penyegaran kembali, supaya selanjutnya bisa dengan penuh semangat melaksanakan tugas-tugas. Yang penting, jangan lupa membagi waktu seperti ketiga kelinci bersaudara tadi. Seperti halnya ketiga kelinci bersaudara yang terlalu asik dengan kesenangan mereka, ternyata para murid Yesus juga menikmati kegembiraan hati mereka. Mereka gembira karena bisa bersama Yesus di puncak gunung dan bisa melihat kemuliaan Yesus di antara Musa dan Elia. Oleh karena itu, mereka tidak cepat-cepat mau turun dari gunung. Mereka malah ingin tetap tinggal di puncak gunung dan membangun 3 kemah. Namun Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa Yesus dan para murid mesti berani meninggalkan kesenangan mereka di saat itu.
mereka harus turun dari gunung dan berjalan menuju ke Yerusalem untuk mewujudkan karya keselamatan seperti yang dikehendaki Allah Bapanya, yakni menanggung sengsara dan wafat di Yerusalem demi keselamatan umat manusia. Nah, semoga anak-anak juga tidak lupa waktu dan terlalu asik dengan kesenangan sendiri. Anak-anak mesti ingat juga untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anak-anak pia. Antara lain, berdoa, belajar, membantu orang tua, dan jangan lupa rajin mengikuti sekolah minggu. Semoga dengan cara seperti ini, kalian semua bisa memberikan kegembiraan bagi banyak orang. Oke? Semoga Allah memberkati anak-anak semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kesempatan ini kalian bertemu dengan Kak Beata. Setelah kalian mengikuti acara pembuka, mendengarkan Injil Kitab Suci, dan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Kris, nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan kreativitas. Nah, di kegiatan kreativitas di Minggu Prapaskah yang kedua ini, di tahun C sesuai dengan tema kita, yaitu awal perjalanan, kita akan membuat salib Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian ikutin terus ya. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan kertas origami atau kertas lipat. Boleh bermacam-macam warna. Kemudian, kita menggunakan kertas HVS. Terserah adik-adik juga senangnya warna apa. Kemudian, kita menggunakan lem dan gunting. Nah, itulah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat salib Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mulai membuat salib Tuhan Yesus. Langkah yang pertama, kita siapkan 2 buah kertas origami atau kertas lipat yang warnanya sama. Kemudian, kertas yang pertama kita lipat. Kita lipat seperti ini. Ya. Kemudian kita buka. Kemudian setelah itu kita lipat sesuai dengan garis lipatannya tadi. Ya, kita lipat ke arah garis lipatannya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita lipat sekali lagi. Ya, kita lipat lagi seperti ini. Ini juga kita lipat seperti tadi. Nah, kertas yang pertama tadi jadinya seperti ini ya. Nanti kita sisihkan dulu. Kita ambil kertas yang kedua. Nah, kertas yang kedua ini kita akan bagi menjadi 4 sama besar. Caranya seperti ini. Kita lipat dulu, kemudian kita lipat lagi. Nah, kemudian nanti ini akan kita gunting ya, agar mendapatkan 4 bagian. Ini kita gunting dulu. Dan ini kita gunting lagi. Ini juga. Nah, dia menjadi 4 bagian seperti ini ya adik-adik. Tetapi yang kita pakai hanya 3 bagian saja. Yang satunya kita sisihkan. Nah, bagian yang pertama ini kita lipat seperti ini. Kemudian lipat lagi ke garis tengahnya, ke garis bekas lipatannya tadi. Lipat lagi seperti ini. Nah, kemudian ini kita pinggirkan lagi. Kita ambil 2 lagi ya. Kita lipat lagi seperti tadi.
lipat. Nah, untuk bagian yang ini, bagian bawahnya kita lipat segitiga seperti ini. Bagian bawahnya kita lipat segitiga. Nah, jadi seperti ini. Ya, kita sisihkan lagi. Yang ini juga kita lipat. Sama seperti yang tadi ya. Nah, terus kita lipat lagi jadi segitiga, satu bagian di bawahnya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ada dua yang lipat segitiga, ada yang lurus, dan ini tadi kertas yang pertama. Nah, sekarang kita akan menyusun ya, lipatan-lipatan kita ini menjadi berbentuk salib ya. Langkah pertamanya seperti ini. Ya, kita taruh di atasnya. Kemudian yang segitiga kita tempel di sebelahnya seperti ini. Ya, nanti adik-adik beri lemnya di sini, beri juga lem di sini. Ya, ini Kak Beata akan melem dulu. Boleh dikasih lemnya di sini juga. Jadi seperti ini, terus kita kasih lem. Kita pertemukan mereka. Nah, sudah jadi adik-adik salib Tuhan Yesus kita. Nanti kalau sudah jadi, kita tempel dia di kertas HVS. Ya, di kertas HVS yang panjang. Nah, kita tempel lagi di tengah. Nanti adik-adik bisa membuat salib Tuhan Yesus yang lebih kecil lagi. Nanti tempel di sebelahnya, nanti tempel di sini juga, ya. Boleh warnanya berbeda, boleh. Ya, nanti adik-adik buat seperti tadi yang Kak Beata buat. Nah, adik-adik bagaimana membuat salibnya? Bisa ya, gampang kok ya. Nah, Kakak Beata sudah menyiapkan ini, hasil salib yang sudah Kakak buat. Kakak membuat salib dua yang lebih kecil dan Kakak tempel di sebelahnya. Nanti adik-adik buat seperti ini ya, warnanya bebas ya. Nah, dari kita membuat salib ini, Kak Beata ingin mengatakan kepada adik-adik, jadilah anak yang baik, yang selalu bersyukur ya. Nanti adik-adik bisa membuat salibnya di rumah bersama dengan orang tuanya atau bersama dengan saudara-saudaranya yang ada di rumah. Dikerjakan dengan baik ya. Nah, adik-adik selamat berkreativitas ya. Sampai jumpa. Halo adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Kak Win. Hari ini adik-adik telah diajak untuk berjuang dalam hidup, untuk bertemu dengan Yesus di hari yang menggembirakan. Perjuangan kita dapat kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sekolah minggu secara online, membaca kitab suci, dan juga kita berdoa, bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan pada kita. Dan jangan lupa selalu mengikuti misa. Sekarang tiba saatnya kita mengakhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa dan bernyanyi. Sekarang marilah kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa dulu. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan karena kami dapat bergembira bersama dalam sekolah minggu hari ini, dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Bimbing dan sertai kami dalam perjuangan kami bertemu dengan Yesus pada hari yang menggembirakan. Berilah kami selalu kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu dan berkumpul lagi di sekolah minggu secara offline. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulai sekarang berdiri bergembira, kita akan mengakhiri dengan lagu yang berjudul Hari yang Terindah.